Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam renungan Samas saat ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang perselisihan dalam pembentukan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai 41, namun saya membaca ayat 39 sampai 41 demikian. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Keluarga damai, ternyata di dalam pelayanan itu juga ada perselisihan. Bukan hanya pada zaman sekarang ini yang kita pernah alami, tetapi juga pada zaman Rasul Paulus. Ketika pelayanan bersama dengan Barnabas, mereka berselisih. Dan kita tahu perselisihan itu dipicu oleh perbedaan pendapat. Bagaimana Paulus tidak setuju kalau Markus itu ikut di dalam pelayanan mereka. Tetapi Barnabas melihat bahwa tidak apa-apa ini Markus pelayanan. Akhirnya Barnabas bersama dengan Markus itu pelayanan sendiri ke Siprus, sementara Paulus lebih memilih Silas untuk pelayanan di Syria dan Kilikia. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Namun yang menarik di sini, sekalipun dikatakan di dalam ayat 39 itu, mereka mengalami perselisihan yang tajam, namun mereka ini tidak sampai memiliki dendam atau luka hati yang berkepanjangan. Karena kata yang dipakai itu sangat menarik sekali. Karena kata ini memiliki arti bahwa pertengkaran itu tidak sampai menimbulkan dendam. Inilah yang perlu kita contoh di dalam kehidupan pelayanan kita. Manakala kita mengalami perselisihan sebagai anggota panitia misalnya, entah itu Natal, entah itu Paskah, entah itu hari ulang tahun gereja. Ketika ada perselisihan, biarlah kita jangan sampai perselisihan itu menimbulkan dendam. Dan itulah yang terjadi di antara Paulus bersama Barnabas. Karena mereka tahu bahwa perselisihan itu terjadi, tetapi di dalam pembentukan Tuhan. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu juga mengasihi. Paulus tahu Tuhan mengasihi Markus. Sekalipun Paulus tidak melibatkan Markus di dalam pelayanannya. Dan Paulus juga tahu bahwa Tuhan juga memakai orang itu. Paulus juga tahu bahwa Tuhan juga membentuk orang itu, sebagaimana yang dimiliki pemahaman oleh Barnabas terhadap Markus ini. Sehingga walaupun mereka berselisih, mereka tetap masih bisa pelayanan bersama-sama. Keluarga damai, saya kira kita perlu memiliki prinsip tentang perselisihan yang semacam ini. Di mana yang pertama, bahwa setiap orang itu istimewa di hadapan Tuhan. Sebab sama Tuhan memperlakukan orang itu. Sehingga walaupun berselisih tidak sampai merendahkan, sampai menghina, bahkan sampai berkata-kata yang sangat melukai hati. Tidak. Karena apa? Tahu bahwa orang ini juga istimewa. Walaupun berbeda pendapat, tetapi kita sama-sama istimewa di hadapan Tuhan. Keluarga damai, saya kira prinsip ini penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, masing-masing itu percaya bahwa di dalam diri setiap orang itu ada rencana Tuhan, ada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. Maka itu walaupun Paulus tidak melibatkan Markus, tetapi Paulus tahu bahwa Tuhan juga mau pakai Markus ini bersama Barnabas pergi ke Siprus untuk memberitakan firman Tuhan. Maka itu Paulus memilih Silas untuk pergi ke Syria dan Kilikia. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, prinsip ini saya kira penting untuk menolong kita walaupun kita berselisih pendapat, berselisih faham, kita tidak sampai berdosa di hadapan Tuhan.
Karena jangan sampai perselisihan itu justru menimbulkan dendam, sampai kapanpun itu masih diingat, dan kalau ingat itu jadi benci, dan itu membuat kita berdosa. Nah, mari kita belajar daripada Paulus dan Barnabas ini, supaya ketika kita berselisih, kita tahu kita memiliki prinsip bahwa setiap orang istimewa di hadapan Tuhan, bahwa setiap orang ada di dalam rancangan Tuhan. Itu yang membuat kita tetap menghargai satu terhadap yang lain. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya ketika kami berselisih satu dengan yang lain, kami memiliki satu prinsip di hadapan-Mu, yaitu setiap orang istimewa di hadapan Tuhan, dan setiap orang ada rancangan-rancangan Tuhan. Maka itu kami tidak ingin berdosa ketika kami berselisih paham. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.